Oke Ben, kita ngobrol apa hari ini Ben? Nah, kebetulan hari ini kita sudah ketemu abang-abang kita yang cukup luar biasa, Iya, iya. yang udah meluangkan waktu lah Hmm. untuk ngobrol bareng sama kita di Iya. podcast Konsen Politik. Konsen politik. Hmm. Jadi kita mulai dari siapa dulu Ben? Yang akan kita tanya. Nah, tentunya kan kita melihat nih sekarang terkait konstelasi di Kota Bogor Iya. pasca putusan MK ini. Karena dari putusan MK akhirnya itu bisa merubah konstelasi di Kota Konstelasi. Bogor. Jadi ada 5 Ada 5 paslon ya? poros. Nah, Ada mungkin 5 poros. Harusnya tadi diperkenalkan dulu kan saya dari KNPI gitu. Iya. Udah tahu kok. Udah tahu lah semuanya. Sosok Abang ini kan, Bang Sabta Bela ini familiar kan. lah ya di kalangan pemuda. Yang jelas keputusan MK juga berdampak yang luar biasa kepada pemetaan politik di dimanapun itu tentunya. Iya. Apalagi tapi di Kota Bogor yang sudah benar-benar sempat kemarin itu menjadi kebingungan banyak pihak ya. Banyak pihak yang nggak punya tiket. Banyak pihak yang Terancam gak bisa nyalon. ya, karena saya di KNPI yang setiap hari ngomongin politik. Oke, bye. Ya selama ini ngomong politik, saya kan tahu ya semuanya. Iya. Yang tadinya A, si B yang nggak akan berlayar ini. Iya. Tentunya kan ini membawa Angin segar, angin segar untuk para calon-calon yang tadi sudah patah semangat. Pesimis lah ya. Udah sangat pesimis. sangat Sangat mungkin ya. pesimis. Ya itu hasil yang tersebut menjadikan saat ini yang pilkada saat ini yang benar-benar sangat luar biasa panasnya. Terus Atmosfernya juga sangat luar biasa ya. Ini luar biasa. Jelas kan di mana emang saat tadinya poros cuma ada 2. Apa aja tuh Bang Dua itu? Kalau kita bisa makan yang terjadi di Intel Melayu ya. Intel Melayu. Oh jadi KNPI punya intel. Intel Melayu. Oh itu. Intel Melayu. Ada kan tahu pasti kan? Iya. Ya di mana emang saat pertama tentunya yang berlabuh dulu kan Pak Dokter dulu kan ya. Gitu. Lalu ada juga Sandy, ada juga Pak Deddy, terus siapa? Rena dan siapa lagi? Eka. Patang. Ini kan satu buah hal yang bagi saya sendiri perubahannya tuh benar-benar cepat. Dinamis lah ya, dinamis lah. Hari ini begini, hari ini begini. Iya. Contoh satu hal adalah di mana akhirnya pemimpin wanita cantik di Kota Bogor ini adalah Bu Rena yang tiba-tiba akhirnya mendapatkan tiket di last time. Di last time. Walaupun sebelumnya itu kan 2 hari sebelum last time tersebut kan itu lobby politik terjadi di mana saat tadinya ada gosip RR lah, Iya. Rendra, RR. terus juga ada gosip yang bukan gosip sih sebenarnya itu hampir terjadi mungkin ya. Hampir terjadi. Terus ada juga Sandy Rendra, begitu dibalikin juga ada Rendra Sandy. Lalu yang terakhir itu kan Dokter dan Rena. Tapi kan putus karena ada satu orang aktivis yang yang memutuskan. Tahu lah sekarang. Waduh. Tapi itu kan menjadi sebuah dinamika yang luar biasa. Betul. Yang akhirnya menjadikan sebuah anugerah buat Bu Rena sendiri. Saat menolak itu ternyata mendapatkan Teddy. berlayar di PDI. Di PDI, iya. Dan mendapatkan wakilnya juga. Iya. Kalau melihat jumlah kursi di Kota Bogor kan ada 50 nih Bang. Tentunya kan dari pasca putusan MK itu berubah lah ya. Terus kan dari jumlah partai juga pasca putusan MK nomor 60 dan 70 yang akhirnya ada turunan terkait yang PKPU nomor 8 tahun 2024 kan ya. Tentunya kan jumlah kursi itulah yang menyebabkan akhirnya banyak poros nih Bang. Gimana Bang tanggapan Abang itu? Ya kan jelas, yang saat kemarin yang bisa berlayar itu kan di Kota Bogor. Partai ada 18 Bang, 2019 ada 16 tapi ya? yang bisa berpartai, yang bisa berlayar sendiri kan ada 4. Ada 4. PDIP, Golkar, PKS, dan Gerindra. Saya itu kan katanya PAN, tapi nggak tahu apa. Itu saya nggak tahu ya. Tapi kan itu jelas di mana akhirnya suara kursi juga
tidak berpengaruh banyak juga dong untuk kursi di Dewan sendiri, tapi kan mengacu pada 7,5% tersebut. Makanya banyak juga kan partai-partai yang dari mulai yang tidak ada di Non parlemen, non parlemen pun bisa mengusung. Contoh kalau nggak salah hari ini tuh Pak Dedi dapat Perindo kalau nggak salah hari ini kan. Perindo. Dapat Perindo. Partai Buruh juga ada dan Iya. Partai Umat juga ada Partai gitu. Umat juga ada. Itu kan ya yang jelas dinamika politik di Kota Bogor di pilkada saat ini itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa, dinamis lah ya. Buat orang semuanya kayak pusing. Dibikin pusing, tapi tetap happy. Karena semua Tetap happy. Ya? Tetap happy. sekelas aktivis senior aja tuh pusing. Pusing ya. Anasir itu kadang-kadang ini. Anasir. Iya. Kan kalau di KMP kan banyak anasir itu. Oh, iya. Jadi banyak tipu menipu. Tipu Ya? menipu. Tapi ya memang Motong-memotong ya. apa yang disampaikan oleh aktivis-aktivis Hmm? di KMP itu semuanya A1. Oh. Itu yang kadang-kadang juga, wah saya berbangga dengan KMP ini. Ini bukan bocor halus ya, kalau kata anak-anak sekarang Ini benar- banjir. Karena benar, saat memang katakan nasi orai gitu. Saya ngomong ini, besok ini, ternyata benar gitu. Oh, terjadi berarti KNP itu pusatnya ini ya, info A1. Pakai mic ini, Bang. Ini, sini. Jadi kalau ini para tim ses yang mau info A1 harus datang ke Abang berarti ya. Setiap hari di KNPI itu mulai dari jam 10 sampai jam 12 malam, 2 minggu sebelum tanggal 27 Agustus. tunggal poe aya. Ada yang selalu nyari info, Bang. Bukan saya info, jadi diskusi lah nyari info semua di situ ada. Oh, ada. Dia biasa kan, saya bilang tadi kan, inti Melayu di KNPI itu luar biasa. Oh, iya. Jadi emang konkret dan A1 yang terjadinya. Iya. Ya itulah, saya berbangga ada jadi ketua KNPI, karena emang ternyata pemuda-pemuda di KNPI ini benar-benar perannya luar biasa dan memang mempunyai pengetahuan politik yang sangat-sangat canggih bagi saya. Betul. Iya. Sedikit, Bang, sedikit. Kalau dari 5 kandidat ini Abang lebih seret ke yang mana nih? Nah, dikit aja nih. Ya, saya rasa ini bukan dari rahasia Yang umum. membawa kebahagiaan. Saya rasa bukan rahasia umum sebetulnya. Iya. Ya, tapi kan kita semua bagi saya semua siapapun yang terpilih tentunya harus membawa Kota Bogor jadi lebih baik lagi. Iya. Itu kan yang utamanya. Iya. Tapi memang kalau menurut pandangan saya gimana pandangannya ya kalian sudah tahu semua bagaimana sekarang kita harus happy kan gitu. Oh, harus harus iya. happy. Tapi juga belum tentu untuk KNPI kan tidak juga bisa ada di mana-mana. KNPI tetap menjadi harus ada di poros netral. Iya. Karena kan KNPI ini tempatnya semua warna, ingat itu. Tempat sepuarna dan tempat semua peta ya, peta Tempat politik. semua warna, semua peta, semua orai, semua apa lengkap. Oh, ada ya. Iya. Pribadi. Secara Jadi secara personalnya ya. Sebelum dia. Oke, siap, Bang. Itulah jadi yang jelas ya semua kan teman kita, semua kawan kita, semua teman kita, semua sahabat kita. Walaupun kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak ingat KNPI saat ini. Mudah-mudahan saat dia nanti terpilih siapapun itu, ya ingatlah sama pemuda. Berkumpul lagi di KNPI gitu. Bukan sama ingatlah sama pemuda. Ingat sama pemuda ya. Keberpihakannya, Bang ya. Karena masih banyak, ingat indeks pembangunan pemuda kita Oh, 0 ya. rendah. Kalah sama Depok. Karena Depok ya. ini ya minat keorganisasian juga kan di Kota Bogor kurang, Bang ya. Ya kita bicara sekarang bagaimana kota layak pemuda yang sudah dicanangkan dari kapan tahu. Sudah bikin statement apa segala rupa. Ada patung pemuda. Uangnya mana ya? Itu kan statement statement dijadikan rumah layak pemuda itu kan kota layak pemuda kan gak sampai di sini kan gak berhasil. Betul. Ya itu kita bicarakan nanti lah setelah itu. Ya, siap, Bang. Maka semoga Di balik layar. siapapun yang terpilih ya harus sebenarnya tentu pemuda lah yang lebih teriak untuk bisa mengkonkretkan apa visi misi yang mereka punya semuanya. Oke. Siap. Nah, mungkin Dari tim Kang Sendi ini ada Kang Sendi ya? ada tim Kawani sama dari Abang dari dari relawan juga. Res ID ya? Ya, Belum tim ya? Ya, dari kita bicara ke melihat pandangan MK ya dari pandangan MK. Terhadap putusan MK ini, Bang, gitu kan? Ya, gimana? jadi menurut saya dari keputusan MK kemarin itu tentu saja merubah konstelasi politik ya Betul. ada di Kota Bogor. Artinya tentu yang tadi seperti Kang Sapta bilang bahwa memang sangat-sangat berubah sekali konstelasi politiknya dan juga sekarang sangat menuju panas mungkin ya
gitu. Tapi ya kita sadar bahwa yang sekarang ada ini adalah putra putri terbaik dari Kota Bogor, yang berkontestasi tentunya semuanya mempunyai niatan yang baik, mempunyai niatan yang baik untuk 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 menjadikan Kota Bogor menjadi lebih happy lagi, menurut saya. Lebih happy lagi. Lebih happy lagi. Ya nggak Lebih apa-apa. happy dan Tadi udah lebih baik di-spill ya lagi. sama Ketua Bel. Udah. Tapi kalau dari kacamata saya sebagai relawan Kang Sandy, itu saya melihat ini saya langsung ya tadi dari MK kita sudah spill sedikit, cuman memang kenapa saya menjatuhkan pilihan menjadi relawan di Kang Sandy karena memang dari sosoknya Kang Sandy itu memang benar-benar membumi ya. Saya lihat betul-betul memang down to earth, Kang Sandy tidak membedakan satu sama lain, semuanya sama, equal semuanya. Terus juga kalau bahasa Sundanya itu someah, bahasa Sundanya Someah. itu artinya memang kalau untuk di grassroots itu benar-benar saya melihat mengikuti selama 9 bulan saya bergabung bersama Kang Sandy itu saya sangat melihat sekali bahwa itu tidak dibuat-buat gitu. Jadi memang benar-benar keluar dari hati dan itu memang sungguh saya juga tidak saya ketika melihat itu tuh saya benar-benar wah ini kayaknya keren banget nih, ini cocok nih lahir dari rahim rakyat dan juga insya Allah akan mengabdi untuk rakyat. Saya sih melihatnya seperti itu. Itu dari kacamata saya. Nah, tentunya pilihan-pilihan politik itu tentu memang kita kembalikan lagi kepada masyarakat ya. Jadi artinya mana yang nanti akan terpilih itu ya itulah pilihan masyarakat. Pilihan itu sih masyarakat. sebenarnya dari saya sebagai relawan. Nah, kan Abang ini kan udah 9 bulan lah bersama Siap. Kang Sandy Kang ini. Sandy. Tentunya kan awal sebelum putusan MK ini kan Abang pasti udah mengira wah ini bakal sama partai ini dengan 19 partai yang di 2024 ini kan. Nah, kira-kira waktu itu sebenarnya mau iniin sama siapa sih gitu? Diduetin sama siapa sih gitu? Itu memang benar seperti tadi Kang Sapta bilang memang konstelasi politiknya itu berubah-ubah. Itu dinamisnya benar-benar sangat dinamis sekali sampai kita pun juga sebagai relawan dan sebagai timnya juga tidak bisa menebak. Asli itu memang benar-benar sungguh dinamis ya. Betul. Kota Bogor ini terbukti kan terlihat tidak ada intervensi dari manapun karena kalau kita lihat mungkin kalau ada intervensi mungkin hanya sekitar 2 calon atau 3 calon tapi ini benar-benar Kota Bogor itu benar-benar kota yang demokratis banget ya kita harus applause kepada Kota Bogor gitu loh karena benar-benar 5 calon pasang gitu 5 calon pasang. Iya, 5 pasangan ya Mungkin untuk calon ini itu. beda sama wilayah lain ya? Nah, itu dia. Jadi Berbeda hampir lah. kalau saya lihat ini hampir jarang ya yang mempunyai kecuali ini kita sama dengan Bandung Barat. Bandung Barat juga mempunyai pasangan 5 calon juga di situ. Yang lain-lain paling 2, 3 dan Bahkan ada yang 1 ya? dan kota kosong. Tapi Kota kan kosong. kita perlu ketahui bahwa ketika kota kosongnya itu menang berarti nanti selama 5 tahun dipimpin oleh PJ wali kota atau PJ wali PJ kota, bupati iya. dan gubernur. Nah, Selama itu. 5 tahun itu. Jadi menurut saya memang sungguh-sungguh sangat dinamis kemarin kita juga tidak bisa menebak sama sekali waktu itu tapi alhamdulillah di akhir memang Golkar bergabung dengan kita itu sih. Mantap. Nah kan terkait yang di DPRD ini kan ada 50 kursi nih. Iya. Ada 50 kursi dewan itu kan legislatif. Nah awal tadinya Kang Sandy ini mau disandingin sama siapa? Kan ada isu dari Gerindra ya? Ada dengar isu dari Itu mau memang dimasukin sama Gerindra. opini yang berkembang ya. Opini yang berkembang Opini gitu yang kan? berkembang memang tapi ya tentu saja kan semuanya juga sudah sudah ada garis tangan. Sudah ada garis tangan. saya lebih percaya itu bahwa memang apa yang menjadi pasangan-pasangan hari ini itu memang sudah juga selain dari dinamika politik tentu saja juga ini memang sudah garis tangannya gitu. Jadi artinya ya inilah seperti saya bilang tadi bahwa putra-putri terbaik yang insya Allah akan bertanding, mudah-mudahan bertanding untuk bersanding itu sih. Betul. Bertanding Siapapun untuk yang bersanding. menang itu akan merangkul yang lainnya itu mungkin. Oke. Bang, kita lanjut ke Ke Mas Armi. Ke Bang Armi ini. Mungkin tadi kan dari Abang kan sebutin soal terkait sosok Kang Sandy nih yang membumi. Tentunya kan kalau di KNP juga.
Oh, secara wakil apa lahirnya sebenarnya Kang Sandy ini lahir dari Kawani Kang, yang saya tahu nih, yang saya baca-baca nih. Mungkin dari Kang Armi ini atau Bang Armi ini bisa nyebutin nih sosok Kang Sandy ini yang lahir dari Kawani seperti Dari apa Kawani. sih? Jadi awalnya memang waktu itu Bang Sen ini kan masih ASN ya? ASN. ASN. Lagi di SMA 6, di sekolah kita tercinta, beliau nih untuk urusan kepemimpinan itu kan sudah sangat menonjol lah ya di kita ya. Maksudnya dia bertemu sama pemimpin-pemimpin bangsa itu sudah sering lah. Iya, sudah sering. Sudah familiar. Sewaktu-waktu kita iseng nih, ayolah Bang, maju. Ya. Pas nih momennya legislatif dan Eksekutif. ya legislatif dulu kalau Oh, legislatif ya. dulu. Dia bilang, wah nggak dulu deh katanya. Akhirnya seiring berjalan waktu, 1 April 2023 muncullah Kawani dibentuk sama beliau. Oh. Nah, Kawani itu paguyuban social movement yang memang concern di bidang pembangunan ya, pembangunan. Oh, pembangunan. Soalnya tadi di toel sedikit sama Disentil sedikit ya sih. ketua pemuda bahwa indeks pembangunan pemuda kita nih 0. Sangat rendah lah ya. Sangat rendah. gitu. Jadi ya, Iya. kebetulan Bang Sendinya pun masih 35 tahunan lah, dia masih pemuda lah ya. Iya, iya. Nah, ayolah kita buat Kawani dulu. Tadinya belum ada rencana nih kita mau ikut kontes pilkada, belum ada. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, lah kok rame gitu kan. Ya memang sih waktu itu memang bawa hembusan dari istana gitu ya. Nah, kita sambut dengan positif Iya, iya. apapun kan, semua pasti ada konsekuensinya, saya bilang gitu. Ya udahlah, kita akhirnya sudah berjalan, deklarasilah kita, akhirnya terbentuk Kawani. Hari itu kita fokus untuk memang mempersiapkan pemimpin untuk skalanya Kota Bogor dulu. Iya, iya. Nah, pemimpinnya siapa kita belum tahu waktu itu. Akhirnya ketum sendirilah yang akhirnya mau Mau maju lah ya. maju. Kan ketum juga kan melepaskan ASN kan baru-baru Jadi kemarin kan ASN-nya. cuti apa? Nah, kalau untuk Kang Sandy, berhenti berarti dia ya? berhenti. Sama Kalau kayak Bang Bu Sandy Rena kami ya? tegaskan sudah berhenti, menanggalkan status ASN-nya untuk mengabdi sepenuhnya untuk masyarakat Kota Bogor gitu. Nah, awalnya memang kita santer hubungannya sama Gerindra tuh udah santer banget ya. Udah santer banget lah ya. Sama Gerindra tuh santer banget. Tapi ada sosok yang bener-bener lebih santer lagi. Waktu itu kita ketemu sama ketua kita ini. Oh, Ketua kita ini gerbang pembukanya ini ternyata sebenarnya lebih ini. santer yang di sini gitu kan. Tadinya ini. Operatornya kan. Nah, ini. kali. Kita sangat sering sama ketua pemuda nih, Iya. presidennya pemuda nih kita sangat sering komunikasi gitu. Cuman waktu berjalan, kayaknya ketua ini mau diposisikan di tempat yang lain mungkin. Oh, Jadi bang sedikit bang. Jadi Sandy itu dia lahir dari istana apa dari Kawani? Dari Ini harus ya kan dari Kawani. Dari Kawani ya. Kawani. Bukan dari istana. Bukan. Jadi ya memang nilai plusnya ya itulah menempel sama pemimpin kita, Iya. Betul, itu Ibu Iriana, istrinya pemimpin kita, sorry. Iya. Saya selalu diomongin, Mi, kita gimana ya cara ngangkat PAD ya? Kita kan cuma 6 kecamatan nih. Waktu itu Bang Sandy bilang, kayaknya gue pernah datang ke negara mana ya, di Korea apa di Belgia gitu, dia bilang itu negaranya tuh kecil. Maksudnya maksudnya kotanya tuh kecil, nggak ada potensi apapun. Tapi dia bisa menjadikan menjadikan kota itu sangat luar biasa dari segi finansial. Nah, itulah yang waktu itu saya sampai wah ini kayaknya pilihan gua nih kayaknya nih. Dia kan beliau ini kan Bang Sandy ini kan banyak ya ikut bapak kita, ibu kita ke luar negeri. Oh gitu. Beliau ini melihat, wah kayaknya nanti Kota Bogor cocok deh dijadiin role modelnya ini. Untuk dari segi ekonominya contohnya ini. Untuk budayanya tetap mencontoh negara ini gitu. Jadi di mana sosial, budaya dan keuangannya itu akan tetap sinkron. Nggak ada yang kita tinggalkan. Gitu. Jadi wah ini gagasan luar biasa nih karena pengalaman beliau di politik nggak ada. Tapi kan pada saat dia keluar dan bergaul di istana itu kan semua orang politik dan pejabat.
pejabatnya bukan pejabat kaleng-kaleng dong Betul, tentunya betul, ya. betul. Banyak ilmu yang didapat ya. Banyak ilmu lah belajar. Jadi nggak fair lah kalau misalkan wah Bang Sandy ini belum ada pengalaman dalam menata kota. Memang betul. Iya. Tapi kan di sana kan beliau bergaul dan beliau banyak melihat pemimpin-pemimpin dunia yang memang dari negaranya tidak punya apa-apa jadi bisa maju. Jadi terangkat. Kayak dia cerita di Korea tuh ada tuh di satu distrik itu kumuh aslinya awalnya. Nah, sekarang menjadi menjadi pusat kecantikan di dunia. Itu dari awalnya kota kumuh gitu. Jadi kenapa enggak gitu kan kita percayakan nasib kota Bogor ini mungkin 5-10 tahun ke depan Iya. kepada yang memang masih muda Apalagi gitu. kota Bogor ini kan kota industri bukan kota industri tapi kota Jasa, jasa pariwisata iya, gitu kan, iya, perhotelan iya. gitu. Nah waktu itu beliau juga yang di Belgia itu juga ini kayaknya potensi wisata nggak ada. Masyarakatnya sedikit. Tapi kok dia bisa kaya? Betul, betul. Nah, beliau belajarlah dari wali kota di sana gitu. Bagaimana nanti mengangkat ekonomi di suatu kota, suatu daerah. Tapi nanti kalau misalkan memang sudah diberikan amanah, tapi kenapa enggak? Betul, betul, betul. Sekarang kan yang kita perebutkan kan adalah bukan diperebutkan kan ya. Concern utama kita kan adalah masuk ke dalam ranah pemuda. Iya. Ranah pemuda tuh seksi banget ya nggak pemuda? Betul, betul, betul. Kita para pemuda Iya, kan. kita pemuda. Ini ada presidennya Iya, pemuda. ada presiden pemuda nih. Nah, jadi kira-kira strateginya apa sih nih? Izin menambahkan dulu Iya. tapi ya, sebelum strategi, Iya. izin menambahkan dulu tadi meluruskan Kang Ardi. Jadi sebenarnya Kang Sandy itu jadi di istana itu tuh secara profesional ya. Profesional, Ya, jadi bukannya yang Ada terah, ya, ada terah, nggak terah ada. atau apapun Memang bukan. waktu Jadi itu- memang ya betul, memang Kang Sandy itu dia itu mengikuti masuk ke istana itu benar-benar mengikuti seleksi. seleksi yang sangat ketat gitu. Iya. Dari tempatnya bekerja di ASN itu, terus tiba-tiba ada ada panggilan untuk mengikuti seleksi gitu, dan itu seleksinya pun secara ketat. Jadi Iya. artinya tidak ada karpet merah Iya, untuk Kang Sandy. Jadi ini perlu dipahami oleh Nggak ada orang dalam teman-teman ya. semua. Jadi bukan orang dalam Iya. gitu. Jadi benar-benar profesional dengan intelektualitasnya, dengan kecerdasannya. Alhamdulillah Kang Sandy bisa lulus di dalam di dalam Seleksi itu ya? seleksi tersebut gitu. Jadi memang yang kadang-kadang yang kita lihat di ini, terahnya ini, terahnya itu, saya bilang wah ini mungkin kalau belum tahu ceritanya ya pasti akan begitu. Tapi ya inilah tugas kita di sini di relawan juga baik di Kawani meluruskan hal-hal yang seperti itu, bahwa memang benar-benar Kang Sandy itu bekerja secara profesional di istana Iya. gitu sih. Nah, Kang, jadi selain profesionalnya di istana, Kang Sandy ini juga kan basicnya pengusaha gitu, Kang. Pengusaha. Berarti kan melihat tadi atas dasar melihat dari negara-negara seperti ini, karena kan memang basic dari Kang Sandy ini pengusaha. Benar nggak sih, Kang? Betul. Kira usaha apa sih yang pernah dibangun sama Kang Sandy atau sampai sekarang gitu kan? Kalau Bang Sandy saat ini, Kang Sandy saat ini punya portal YouTube juga yang memang mengangkat kisah-kisah pengusaha dari yang memang kecil, menengah, besar, dari memang dia merintis dari itu. Terus ada di bidang F&B juga. Salah satunya mungkin kita tahu di Jalan Pajajaran ya, Sekoya ya. Sekoya, iya, Nah, betul itu. Sekoya. Nah itu salah satu core bisnisnya beliau. Beliau juga ada aparel gitu kan, EXP Experience kan. Iya. Nah, beliau tuh memang di sela-sela kesibukannya masih memikirkan untuk Berusaha. berusaha kreatif. Jadi, memang Kang Sandy ini di samping tadi dibilang alumni Sandi Negara, siapa yang nggak tahu ya nggak? Betul, Sandi betul. Negara itu angkatannya dikit loh, gitu. Jadi dan tadi saya juga hampir lupa menceritakan bahwa memang Bang Sandy ini tidak ada terah keluarga dari sana. Memang jalur profesional, beliau mengikuti seleksi dan alhamdulillah keterima menjadi asisten pribadinya Ibu Negara. Gitu. Jadi memang ya bukan jalur ya, Satu-satunya di Kota Bogor ya, orang Kota satu-satunya, Bogor. ya satu-satunya Kota Harus Bogor. bangga Harus gitu bangga ya, Kota harus Bogor bangga. bisa mewakili ya gitu untuk masuk kerja di istana gitu secara profesional. Dan beliau juga cerita nih sama saya sebagai saya adik kelasnya kan kebetulan. Gua tuh nggak expect loh gua bisa kerja di Istana. Kan lu tahu Bojong Neros tuh kayak apa, dia bilang gitu kan. Kan temen-temen tahu ya. Iya. Bojong Neros tuh Bojong kayak Neros. apa gitu. Tapi alhamdulillah dengan tekad, kegigihan sama doa orang tua ya, beliau tuh selalu apa-apa sama orang tua.
Jadi makanya udah insya Allah paket lengkap lah Kang Sandy nih. Paket lengkap. Paket lengkap. Pengalaman di birokrasi gitu Pengalaman kan, birokrasi secara nggak ada, langsung kan. Terus keliling dunia beliau Keliling sudah. dunia. Terus cita-citanya memang besar untuk Kota Bogor ya, untuk membangun indeks pemuda tadi ya, indeks pembangunan pemuda itu memang kita akan concern. Dan satu lagi konsentrasi beliau adalah bukan macet nih kayaknya nih, untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat yang memang kalau kita sebagai kawani wajib dong menyampaikan Betul, gitu. betul, Karena betul, memang itu program kita Iya. gitu. Dan sudah terbuktikan pelatihan-pelatihan pertanian di BSIP kemarin sudah kita laksanakan berbatch-batch gitu kan. Nah, terus kita juga sudah menyerap tenaga kerja gitu kan di usaha-usaha beliau. Jadi ya mudah-mudahan dengan terjadinya pilkada ini di Kota Bogor ya, walaupun memang kita paslonnya banyak, ya itulah namanya demokrasi. Betul, ya, betul, gitu. betul. Terus ada perubahan dari Mahkamah Konstitusi, itu membuka, sebenarnya kita melihatnya itu membuka kesempatan bagi anak-anak atau putra-putri terbaik Kota Bogor untuk tampil. Apalagi Kang Saidi ini benar-benar lahir dan tumbuh besar di Kota Bogor ya. Kota Bogor gitu. Mantap. Begitupun Asli. wakilnya juga sama. Wakilnya juga. Lahir dan besar di kota. Bu Melia itu Bu ya. Meli Darsa. Di Sempur lahirnya. Oh, di Sempur. Kebetulan Bu Meli juga Sering jogging, ya. itu orang Bogor, dan dia ya sudah malang melintang juga lah di dunia internasional. Jadi Internasional. apa salahnya sih kita memberikan amanah? Apalagi tadi kan kita nyambung nih masalah kepemudaan sama Iya. Gen Z. Iya. Milenial sama Gen Z ini kan perannya juga luar biasa. Betul, betul. Sekarang media sosial tuh kenceng banget dan penggunanya adalah salah banyaknya ya, atau enggak terbanyaknya nih kita bilang. Terbanyaknya adalah milenial dan Gen Z. Iya, betul, betul. Nah, gitu. Jadi mungkin pas lah sosoknya Kang Sandy ini untuk masuk kepada ranah itu. Ranah itu. Tapi tidak meninggalkan juga yang Gini, Bang. senior-senior. Ya, kan kalau kita bicara Gen Z dan milenial, ya itu pasti jadi sorotan semua paslon ya. Karena gini, di Rena Daprina kita ada kenal Herdiansa sebagai komandannya. Iya. Di Rayandra kita kenal Au Soekarno, Kang Au kan sebagai komandannya. Nah, di Sandy kita kenal Kang Armi. Ini kan yang dipasang semua anak muda semua nih. Karena emang tujuannya kan meraup suara Gen Z sama milenial. Nah, kira-kira Abang mampu nggak menandingi mereka semua nih? Apa sih tips-tipsnya atau strategi? Karena kan semua yang dipasang ini anak-anak muda semua. Iya. Jadi gini, saya menganggap Herdi sama kawan yang lain, Kang Au mungkin itu sebagai sahabat. Iya. Jadi nggak akan ada Nggak ada sekat lah ya? nggak akan ada sekat, dan saya tidak merasa saya lagi Bersaing. karena ya karena sama ketua pun saya di bawah beliau nih. Jadi kita nih keluarga. Nah, memang kebetulan kita punya pos masing-masing untuk memenangkan seseorang atau jagoan kita. Iya. Nah, untuk saya sendiri saya pede. Pede. Karena Bang Sandy-nya masih 35 tahun. Marketnya masuk lah. Pemuda itu kan masih di bawah 40 tahun. Tapi Kang Atang juga masih muda ini. Wakilnya. Wakilnya. Aninda Olivia masih 35 tahun juga nih ya. Iya. Oh, sama ya? Aninda itu ex DPD ya? 25 Iya. tahun. 25 tahun? 25 tahun. Wah iya lebih. Masa lebih. mau 25 tahun. gimana nih? Kan jualannya sama nih, sama-sama anak muda kan. Nah, apa sih yang membuat Sandy beda dengan yang kandidat yang lain yang muda gitu? Kalau yang saya lihat yang membedakan dari teman-teman yang lain mungkin ya, kalau kita gini bercandanya, kalau bercanda sama Bang Sandy masih masuk gini kan. Kalau mau bercanda sama paslon lainnya mungkin yang agak senior gitu kan agak kagok ya. Jadi mungkin lebih kepada komunikasi. Oh iya. Always happy. Jadi kita tuh bercandanya begitu. Wah, kalau ngobrol sama Bang Sandy mah langsung aja ngobrol, dan itu memang terbukti. Event-event pemuda itu bisa langsung ya. Ketua Sabta ini kan pemandunya juga nih, pemandunya. Jadi Presiden pemuda nanti klarifikasi. Gak apa-apa. iya. Tapi memang ketua, tapi kan ketua gerbang utamanya yang kita pertama kali ketemu kan, waktu itu kan melalui saya. Ya itu, nah disitu loh gejolak tuh rame, makanya ya saling kita untuk mengamankan semua nama biar nggak tetap bagus ya sudah kita
memberikan pos masing-masing nanti tempatnya di tempat yang lain mungkin. Oh. Pak, Bang, kalau boleh tahu, Sandy logistiknya kenceng juga kayaknya ya? Waduh. Nah ini tadi Gimana? kita jelaskan. Jadi untuk masalah tadi dalam tanda kutip logistik, ya beliau juga kan pengusaha. Oh, Iya. pengusaha ya? Wajar kan pengusaha kalau uangnya gitu kan. banyak ya Ya, nggak? bukan dari support Bukan dari yang dari lain. langit, Bener ya? bukan. banyak yang ada. Gitu. Jadi beliau itu merintis usaha dari pertama kali dia menjadi ASN. Nah gitu. Jadi dia merintis usaha makanan tuh juga udah viral juga. Iya. Terus sekarang dia punya portal YouTube yang memang subscribernya banyak kan juga sudah itu. Jadi pada saat dulu kami kita nih masih nongkrong, beliau udah cari uang loh. Iya. Gitu. Kita kalau yang kata anak sekarang nganggong-nganggong ya. Iya, kalau Bang Sandy udah cari uang gitu kan. Ya. Dan juga. logistiknya tebel ya sudah wajar karena Oh, dia pengusaha. tebel ya, jadi logistik sudah dipastikan ya. Sandy itu hari ini unlimited ya. Wah, ya, kalau Garis tangannya bagus. Always. Garis tangannya garis bagus. tangannya bagus. Memang dia ulet. Ulet ya. Tidak ada dari yang teman-teman bilang lah, misalnya bukan teman-teman yang di sini ya. Dari luaran kan, wah ini mah sponsornya Iya. dari ini nih gitu, Iya, iya. backingnya ini Padahal nih, gitu. jelas ya, basicnya pengusaha gitu kan. gitu. Pengusaha sukses jelas. Asetnya di Pajajaran itu juga nyewanya kan mahal ya nggak, walaupun itu. Ya, itu yang memang sempat ramai, tapi itulah dinamika kan. Betul, Ya, betul, nggak betul, betul. masalah bagi kita. Yang jelas kan kita kan tidak pernah menzolimi landlordnya, pemilik lahan. Iya. Gitu. Oh iya. Kesempatan buat yang lain juga kan langsung Iya. menekan kan. Ya itu masalahnya itu jadi bahan gorengan tuh jadinya. Bahan gorengan. Iya gitu. Ini mungkin kita lanjut ke Bang Belan nih. Bang Bela, Sebagai Bang Sabta ya, presiden Bang Sabta. Presiden pemuda. Pemuda. Presiden pemuda. Nah, kira-kira Bang, Kotanya pemuda kan tadi. wali kota sebelah dua dong. Katanya gitu wali kota pemuda. Lah tuh dong ini proklamasinya. Jadi Bang, Abang kan yang tahu presiden pemuda termasuk Bukan presiden generasi gadget Z ya. Nah, kira-kira strategi Abang itu untuk di Genjet gimana? Kasih buat calon. Hah? Tapi kan Abang tim ses. Jadi gini. Oh, gimana? Enggak, Oh, bukan. Saya pertegas dulu. Saya bilang tadi di awal, gue aja deh. Gue bilang di awal kalau KNPI ini kan harus ada di poros netral, apalagi ketua Iya, iya. KNPI-nya. Karena kan di dalamnya itu semuanya partai ada, jadi saya harus tetap menjaga kondusivitas di dalam internal KNPI sendiri. Iya, iya. Karena kan jelas ada saya partai dari Golkar, saya partai PDIP dan lain-lain. Banyak warna lah ya, banyak warna lah ya. Nah memang ya kita sedikit bahas itu dulu ya. Strategi ini, strategi Strateginya- calon buat ini bang, strategi calon buat Bagusnya seperti apa buat sih, ngeraup Bang? anak muda Ya. gitu. Ya simpel gini, saya sedikit ada menyayangkan ke beberapa paslon saat kemarin, bukan paslon ya, balon saat itu masih balon ya, masih sebagai calon, saat mau KNPI mengadakan apa namanya? Apa Yang namanya? diskusi. Opsi. Oh, obrolan pemuda saat ini. saat ini. Iya. Nah, kan beredar di luar sana kan seolah-olah KNPI berpihak kepada satu Iya. calon. Nah, ini hadir Bang nih dulu. Katakan Kak Sandy, ya, hadir, betul. Katakan Kak Sandy gitu kan. Tapi di situ kan nggak ada yang tahu seperti apa. Yang lain diajak, kita ajak tetap, tapi mungkin kontribusinya belum cocok atau gimana lah intinya. Tandanya kan bukan berarti kita memilih atau KNPI memilih atau sudah ada di satu di satu calon, bukan, Iya, iya. enggak sama sekali. Itu harus saya klarifikasi. Karena yang lain ada yang nggak mau. Kenapa itu nggak mau? Apa mereka Kita nggak buka butuh suara sini, pemuda? ya, ada, saya nggak mau nyebut aja. Nggak mau karena Bukan bocor halus banjir. Katanya saya sudah duluan. Oh. Padahal kan saya saat itu kita menyebarkan ketua PT-nya kan guru mentor ketua PT-nya itu adalah mentor politik saya. Madu Patonan. Oh, Mantap, mantap. Kayak nggak asing juga ya. Dia ketua PT-nya. Iya, iya. Udah nyebar semuanya. Jadi kita sudah nyebar siapa yang duluan dulu. Saat itu yang responnya bagus, responnya baik. Sandy. Kita. Tentunya juga Kang Sandy. iya kan dari mulai kualitas, kuantitas, isi tas jauh oke saat itu. Oh ya itu dok. Kapasitas, isi tas. Jadi itu yang akhirnya kita akhir Jalankan lah ya. jalankan masuklah Diskusi, ke ya. IG-nya KNPI. Iya. Selanjutnya kan nggak ada yang mau gorengan. Oh, Sayanya- jadi seolah-olah KNPI Ya. cuma Saya datang cukup satu juga doang. saat itu tapi itu Iya, kan iya. politik lah. Saya tidak akan pernah tumbang kalau itu politik. Betul. Iya. Tapi kalau untuk strategi sendiri, sekarang kan Gen Z, milenial.
Iya. Gen Z ada di angka kalau nggak salah 20. 20%, Iya. Bang. Data BPS 20%. Milenialnya ada di angka 40%. Iya. Nah, bagaimana sih cara melakukan itu semua? Spill dari Presiden Pemuda nih menjepil kan. Gimana Dut? Kalau ini begini, ini kita tinggal sambil trial untuk ke nanti ke satu area yang terpilih. Generasi-generasi itu kan semuanya kan haus dari kegiatan, haus edukasi, ya kan? Dia juga punya pola pikir yang luar biasa. Betul. Banyak banget youtuber yang udah luar biasa, lalu dari Gen Z ya. Oke, Gen Z banyak yang memanah sebelah pihak yang katanya PTSD lah apa itu gangguan mental atau apa gitulah. Oh, mental health. Mental health ini terganggu apa segala macam. Tapi nggak, karena mereka mungkin ruangnya belum dapat. Betul. Saya pernah datang ke salah satu SMK STM di Kota Bogor. Yang selalu tawuran. Oh iya. Saya tanya ke mereka, kenapa sih kalau tawuran bu, kenapa? Jawabannya simpel. Gimana Pak? Nggak ada kegiatan. Oh iya. Harapan saya tinggal menyasar kepada, untuk kita bicara gadget dulu ya, kita menyasar kepada sekolah-sekolah dulu. Oh iya. Sekolah-sekolah yang jelas, yang brutal lah, Betul. selalu Bapak mana apa ya? yang selalu membuat onar keributan, itu buat kegiatan, buat event. Masing-masing saran saya masing-masing bakal calon itu buatlah kegiatan-kegiatan buat para Gen Z tersebut. Iya. Kalau untuk masalah aktivitas kita nggak usah nggak usah. Genjet lebih tahu itu. Itu lebih pintar bro. Iya. Taman-taman Genjet semua di taman-taman ya. Udah lebih kreatif. Sekarang kan kalau saya sering lihat scroll TikTok, astagfirullahaladzim, oke juga ya. Iya. Sekarang gini ya, dulu makan nasi biasa, ini makan keju dia. Keju. Itu kan beda. Tentunya kan minat-minat seperti itu kan yang akan akhirnya menumbuhkan dia untuk bisa mengetahui nih. Betul. Oh ini lebih peduli sama Gen Z, ini peduli sama enggak. Iya. Kegiatan-kegiatan tersebut juga dampak kedepannya Kota Bogor ini jarang sekali event. Iya. Sehingga PAD-nya pun kan jadi Iya. enggak. Memang dari awal dikarenakan ada peda rokok. Bagaimana Kan, peda rokok ya? Saya sangat cukup sedih lah saat kemarin itu. Saya sekali lagi saya netral ya. Saya cukup sedih saat kemarin itu Kang Sandy dibully soal masalah mau menghapus katanya pada rokok. Iya. Tidak sama sekali kelihatan. Karena saya yang itu yang ngasih ide sih. Saya yang ngasih ide di situ. Saya bilang Kang, bisa nggak sih peda rokok ada perubahan? Direvisi lah ya, Direvisi. bukan dihapuskan lah ya. Karena kota Kediri apa kota apa gitu? Kediri kota rokok. Yang event banyak Gresik. ya? Saya diskusi sama Kadis Bisabut. Kalau sebuah kota mau PAD-nya besar dan mau didatangi oleh wisatawan banyak, buatlah sebanyak-banyak kegiatan event Iya, benar. lain. Karena kalau sekarang yang buat event cuman, mohon maaf, eventnya yang hanya bukan juga. IO-nya Karnaval lah ya. lu lagi. Oh lagi. 4L. Konsep temanya lu lagi. Lu lagi kan? Itu di waktu pas zaman pada di Konoha ya. Iya, Konoha bukan gini. Bukan kayak gini. Disclaimer itu sekali lagi. Iya. Jadi emang kalau coba explore deh ke lapangan, itu kan buat bener-bener generasi mudanya itu jadi punya kualitas yang luar biasa. Tentunya kan itu PAD indeks pembangunan pemuda pun akan meningkat dong. Akan lebih kreatif lebih aktif lah ya. Tentunya. Saya mantan atlet. Saya sempat jadi atlet dunia tuh tersilat. Diperhatikan kan waktu mudanya? Tidak. Orang menang Porda aja patah kaki nggak sebanding sama sekali kok. Setelah menang, hilang. Event nggak ada. Curcol nih. Enggak. Tapi kecuali kita lihat lagi pada saat dulu zaman pada Konha yang sebelumnya. Oh, iya. Lebih perhatian. Event rokok ada tuh. Ada. Di mana semua kreativitas anak Bogor itu yang kita tidak bisa tutup sebelah mata yang harus sampai ke luar negeri kemana-mana. Itu banyak orang Bogor semua. Komika aja banyak di Kota Bogor. Iya benar. Dia kenapa harus ke Jakarta sih? Nyari duitnya. Ya nyari duitnya. Ke kabupaten nggak ada ini KTR. Enggak, Banyak konser. Iya, mereka berhasil di Jakarta. Betul. bukan di Kota Bogor. Harapan saya janganlah para egois lah para pemimpin. Iya. Jangan cuma sekedar mikir taman ini itu, janganlah, tolong.
Ini bukan satu, tapi kan ini bisa lapangan, bro. Iya benar. Ya, Oh, jadi yang dipikirin taman doang nih sekarang nih. KNP ini kan minta kritis pemerintah, bro. Iya. Konsepnya adalah PKL, Partnership Kritis Loyal. Iya. Partnership kritis loyal. Belum pernah lihat sebutan saya pas lagi ini ya, belum. Oh gitu kah ketua? Kita berpartner. Kita harus berpartner sama pemerintah atau apa itu namanya. Kalau udah ada kan. Lalu K-nya Kritis. Kita minta kritis. Tapi jangan cuma kritis, jangan cuma contoh lah beliau. Iya. Belum ke lapangan kritis tapi dia punya solusinya kan. Itu baru membangun itu ya. Kalau kata Bang Walil, masuk ini barang gitu kan. Itu ada Lu kok sebut-sebut ketum Golkar nih gimana nih? Tapi kan terus lalu loyal ya. PKL-nya loyal, ya kita harus loyal. Nah, menciptakan loyalitas itu kan susah, bro. Benar, susah. Dimulai dari mana sih? Gen Z dulu nih gitu. Jadi Oke, harus juga para calon-calon ini benar-benar merangkul Gen Z. Kalau mau merangkul Gen Z dan Milenial. Oke Bang. Ini Siap. apa? Tadi kan ini yang sampaikan kan untuk merangkul milenial dan Gen Z itu kan butuh wadah nih. Jadi kekurangan wadah lah di Kota Bogor. Nah kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh tim dari Sandy ini? Apalagi Gen Z ini kan terkenal dengan FOMO-nya gitu, Bang. Dengan ikut-ikutan lah. Ikut-ikutan. Ikut aja dulu gitu kan. Iya. Masalah nanti gimana bisa nanti. Padahal isinya tuh kan benar-benar keju dalamnya. Iya. Keju ya? Kok kita nasi. Jadi gini, Gimana, tadi Bang? ketua kan sudah ngomong. Iya. Setiap kegiatan KNPI, Bang Sandy itu ada. Iya. Itulah bukti komitmen kita kepada pemuda sebenarnya. Harusnya pemuda saat ini tuh mengerti dan melihat. Tadi setiap kegiatan KNPI sehingga ketua KNPI ikut Sandy gitu. Saya netral. Saya hanya ingin selalu happy aja. Tapi saya tetap Bang, netral. lanjut Bang. Jadi komitmen kita tuh memang sudah dari awal kita bergerak loh. Setiap kegiatan KNPI kita tidak pernah absen. Iya. Boleh tanya ketua. Kita selalu jadi yang pertama. Beneran serius. Bukan berarti KNPI ada Mengendorse bukan? mengendorse Mendorong. Sandy. Tidak, semua kita kata-kata mas semua saya sebar Kita proposal. sondikan. Iya, iya. Tapi siapa sih yang kontribusi sama kita? Iya, iya. Adik-adik pasti tahu lah. Iya. Sebar proposal, kalau tidak berkontribusi kita nggak dianggap ngapain? Iya. Betul. Di semua kegiatan kepemudaan kita selalu hadir. Mungkin Ben juga tahu ya di Betul. di kegiatan-kegiatan pemuda itu kita selalu itulah bukti komitmen Kawani, Kang Sandy untuk membangun pemudanya. Soalnya kan mohon maaf ya, kita ini pemuda adalah generasi penerus bangsa. Betul, Iya. betul. Untuk Gen Z, ya itu tadi saya cerita sama Bang Sandy, Bang, kita itu di Bogor memang event-event gigs itu ya, Iya. event-event anak sekarang lah. Iya, iya. Itu hampir jarang sekarang. Iya, jarang. Gitu. Nah, oh ya oke boleh. Nanti semua resto atau nanti semua tempat-tempat terbuka itu kita bikin tiap minggu, tiap itu. Tapi tidak acara acara yang memang ngerok aja gitu. Iya, iya. Di situ kita sisipin. Nanti kan kita punya aset-aset budaya juga ya. Betul. Aset-aset edukasi juga kita punya kan. Nah, itu nanti kan akan kita galakkan. Iya. Balik lagi kepada apa tadi masalah ruang tanpa rokok itu. RTR. KTR. KTR. Ya. Rokok itu sangat kami sayangkan ya, kami sempat dalam tanda kutip dibully gitu. Padahal maksud kita ya terus terang saya bicara saat ini Bang Sandy itu bukan perokok. Oh, bukan perokok ya? Bukan perokok. Saya juga bukan perokok. Jadi kalau ngomongin masalah rokok kita juga sebel sebenarnya. Tapi kan ada sesuatu yang lain akan kita perjuangkan, dan mohon teman-teman juga jangan memframing itu seakan-akan Bang Sandy menentang adanya KTR itu, kawasan tidak tanpa rokok gitu. Ya kalau memang misalkan bisa nanti kan kita akan sinergi sama Dewan ya selaku legislasi kan memang tugasnya Dewan kan. Betul. Untuk membuat peraturan Iya, ya kan. Nah, gitu. Jadi sekali lagi Bang Sandy itu bukan perokok dan dia sebel sama rokok, tapi kita lihat di Kabupaten Bogor Kabupaten kan Bogor. tidak ada masalah dengan KTR ya, itu acara berjalan terus kan. Iya. Gitu acara berjalan. Nah, kita pengennya gitu untuk membangun daerah ya kita ya nggak bisa nutup mata. Sponsor rokok itu sangat Besar ya, luar biasa. Betul. Gitu. Kontribusinya kan, ya nggak? Gitu. Karena kan dia penyumbang
Dia tuh penyumbang Devisa. apa, Devisa terbesar. Tapi di apa ketika Bang Sandy bicara soal yang KTR, akhirnya kan banyak tuh tanggapan-tanggapan dari beberapa pihak, itu kan nggak setuju lah terkait penghapusan, bukan KTR. penghapusan mungkin bahasanya revisi terkait KTR. KTR itu gitu kan. Jadi waktu itu kita dibully memang karena redaksinya dirubah kan waktu itu kan. Sebenarnya kita tidak Framingnya. menentang kan. Iya, Sekali lagi betul. saya bilang itu kita tidak menentang. Kita akan ayo kita sama-sama diskusi bagaimana baiknya ini acara bisa jalan, pemuda kita bisa happy. Jadi cuma gitu aja kan. Begini Ya, pemudanya happy. gue betul terusin ya, karena kan saat itu kebetulan lagi main lah ke situ. Memang ada pertanyaan dari salah satu audiens tentang hal itu. Barulah pertanyaan soal masalah inilah pada KTR. Tetapi saat ini kan yang saya ketahui ya, dan kita ketahui bersama lah, warga kita ini atau pemuda kita ini kurang literasi kan. Betul. Dia tidak pernah mau ngebaca secara full. Yang dibaca highlightnya doang ya. Isi berita. Tapi literasi gadget Temanya di aja Kota yang Bogor beda. tuh lebih banyak ke media sosial, Bang. Betul, tapi tidak semuanya yang mau melihat dari awal sampai akhir. Iya. Baca judulnya doang gitu. Gitu kan doang ya. Baca judulnya doang. Udah, Males baca. itu yang saya lihat yang terjadi di situ. Sehingga ya black campaign itulah yang secara pribadi pemuda ini harusnya kita bisa lebih nih bro, bisa lebih marah saat adanya black campaign yang menurut gua itu udah Kok Abang udah kayak jubirnya Bang Sandy? Ya, ini gimana nih posisinya ketua NPI gimana nih? ini saya bilang ini di semua ya. Nggak apa lah, nggak apa. Di semua nih. Contoh satu lagi sekarang. Masalah pria black campaign Dr. Hendra. Betul. Ya kan? Apakah seharusnya itu terjadi di detik-detik terakhir dibuatlah seperti itu walaupun ternyata benar ya. Dibuatlah seperti itu. Itu kan hal yang nggak bagus. Oh, yang ini apa? KTA Warna-warni. yang KTA itu kan yang punya dapat Ganda, katanya ganda. ya hasil kan PDIP menarik dukungannya. Iya. Itu kan salah satu buat satu. Oke lah itu nyata, tapi black campaign seperti itu kan harusnya tidak usah dilakukan. Iya. Kenapa sih tidak memakai politik yang menyenangkan, politik yang gembira, politik yang Politik yang happy. ya happy dan politik yang benar-benar bisa mengedepankan norma-norma yang harusnya para pejabat-pejabat yang sudah mempunyai wawasan luar biasa ini dijalankan. Ya, Cuma lah otak pinter, tapi kalau misalkan memang hati bengkok ngapain? Makanya ini menambahkan tadi Kang Sapta, Kang Sen itu sangat concern banget tentang masalah-masalah ini. Udah pernah bilang ya di satu momen itu kepada relawan bahwa kita harus berkampanye secara happy. Tidak boleh ada yang namanya black campaign, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, itu benar-benar pesan dari Kang Sandy. Pokoknya kita berpolitik secara riang gembira, walaupun banyak masukan dari teman-teman relawan lain, Kang gini apa harusnya begini, tapi Kang Sandy tetap pada tracknya, pada ininya pada concernnya bahwa dia tidak menginginkan untuk melakukan yang namanya black campaign gitu loh. Jadi sebenarnya tadi strategi-strategi dari teman-teman relawan ini terutama dari Kang Sandy gitu ya untuk merangkul milenial itu, tapi sebenarnya ini secara global gitu ya. Kita coba paparkan sedikit program ya gitu. Program Kang Sandy itu sebenarnya sudah terangkum di visi misi itu sekitar ada 9, cuman memang yang saya ingat itu berupa pengentasan pengangguran, terus pendidikan concern di situ, terus lapangan kerja, dan satu lagi itu kemacetan ya, mengatasi kemacetan. Nah, itu semua nanti bisa dibaca tentang visi misinya Kang Sandy. Namun pada dasarnya bahwa semua warga masyarakat Kota Bogor itu menginginkan Bogor itu selalu lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Artinya bahwa strategi kita ini nanti untuk ke depan itu lebih mengedepankan lebih mengedepankan secara berkampanye secara akal sehat dan always happy, itu sih sebenarnya gitu. Terus kalau ya satu lagi tadi, masih ada waktu nggak nih kira-kira? Masih. Santai-santai. Ya jadi tadi udah diingetin masalah pendidikan ya. Memang kita sangat-sangat ya kita nggak bisa tutup mata ya masalah sarpras ya, sarana dan prasarana kita khususnya SMA. Memang polemiknya terjadi adalah SMA itu kan buat kewenangan Kota Bogor itu kan KCD provinsi. perlindungannya, iya perlindungannya kan di situ.
bukan ranahnya kota dong, itu ranahnya provinsi ya betul memang. Tapi kan memang yang mengerti kota Bogor itu adalah kan pemimpinnya atau orang situnya Iya. kan gitu. Nah itu ya memang itu kebijakan Nah ini Bang, provinsi. jadi kalau gitu kira-kira Kang Sandy berani nggak mencabut otoritas itu? Jadi mengembalikan wilayah SMA ke... Oh bukan, itu kan bukan di ranahnya eksekutif, bukan. Di legislatif. Tapi kan bisa didorong. Ya memang semua aspirasi itu bisa ditangkap oleh Iya. eksekutif, legislatif kita. Yang utamanya memang adalah unsur legislasi itu yang peran penting ya, masalah aturan di daerah kan. Aturan daerah bisa sinergi sama aturan daerah di atasnya. Iya. Kita kan gitu, hierarki kita kan seperti itu kan, ada DPRD provinsi, DPRD kota Kota kabupaten, kabupaten, provinsi sama provinsi, RI. ya. Ya itu kita tidak berlindung di situ ya. Kalaupun memang waktu itu bisa di itu ya kita di luar itu kita berbicara. Tapi kalau memang misalkan mau memperjuangkan, Kang Sandy sudah berkomitmen untuk memperjuangkan menambah sekolah, dan itu selalu digaungkan dan dibawa ke sekurang lebih 600-an titik di Kota Bogor. Jadi memang otoritas kita yang utama adalah bagaimana kita bisa membangun pemuda kalau sarprasnya nggak ada gitu kan. Betul. Masa muda itu kan dari 17, 18, 19. Itu masa-masa keemasannya seseorang, apalagi kita sebagai laki-laki gitu ya. Perempuan juga di situ lagi subur-suburnya lagi membara-membaranya. Itu akan kita itu dari tahun berapa ya? Kita nggak SMA tuh kan sangat tidak ada pembangunan sekolah baru kan ya. Tuh hasil politik will kemarin nggak ada penambahan sekolah baru dari SMP ya? Baru SMP 1 kalau nggak salah. SMP satu gitu belum ya? selesai ya? Oh belum aktif Belum ya itu ya? selesai. Nah, SMP 21 ya. Jadi kita nggak bisa tutup mata. Kang Iya, Sandy tidak menutup mata akan hal itu. Memang swasta sudah ada untuk membantu kita. Cuman kenapa kalau kita bisa kenapa enggak sih kata beliau gitu. Dan beliau yakin bisa menambah minimal satu sekolah menengah atas di satu kecamatan. Itu janji beliau yang selalu beliau sampaikan. Nah, itu strategi pemenangan kita menggait atau meluluhkan atau menaklukkan hati Gen Z sampai akhirnya Gen Z itu berpaling ke kita atau akan menjadi pendukung kita atau memilih kita, yaitu kita menggaungkan komunikasi digital yang memang luar biasa. Kebetulan di sini kan ada relawan digitalnya nih. Nah, relawan digital itu kan sekarang gini deh. Apa dibikin AI begitu ya? Gemoy. Gemoy. Nah, kita Jangan kemarin sebut Pilpres gemoy. Sekarang kalau kita sekarang keindahan. Keindahan. Nah, makanya di strategi pemenangan kita di dunia digital ya, kita merangkul kan jadi sumber pemasukan influencer kita kan. Di Kota Bogor ini kan juga banyak influencer kan. Banyak. Tadi Komika juga larinya ke Jakarta. Ke Jakarta. Tapi nggak apa-apa, Komika itu usahanya di Bogor loh. Banyak beberapa Betul. komika-komika yang laris di Jakarta, dia bikin usaha di Bogor. Nah, itu membantu perekonomian Kota Bogor gitu. Nah, Bang Sandy misalkan berkarya di luar negeri, tapi pembangunannya di Kota Bogor kan nggak masalah. Nggak masalah, betul. Gitu kan. Walaupun siapa ya? Jarang kali ya? Apa tuh? Walaupun namanya siapa tuh kalau di luar negeri ke Bogor? Ya mungkin jarang orang. tapi kan Kalau udah keluar negeri nggak ngobrol lagi. oh enggak. Tapi kan komitmennya Itu mah di negeri Konoha Bang, di negeri iya, Konoha. komitmennya kan jelas ya Ketua. Komitmennya kan jelas. Semua karyawan kita rata-rata KTP-nya Kota Bogor. Berusahanya juga untuk pembangunan Kota Bogor. Iya. Gitu enggak Distribusi ya. Ya, retribusi ya, itu. Cuman Bersihnya tapi jangan dikantongin ini ya. oh, itu kalau oknum itu udah beda ranah, itu kita nggak ngomongin ke situ ya. Kalau gua kan sebagai kawani, sebagai induknya holding lah ya, kalau bahasa korporasinya holdingnya para relawan-relawan ini kan. Jadi memang kita mengedepankan komunikasi yang Intensif. happy mungkin happy. sama Gen Z. Soalnya bener, Gen Z itu dia nggak pernah mau baca banyak. Iya benar. Sampai musiknya harus musik happy kan, musik musiknya- happy. Yang saya tahu kita punya musiknya. musik yang judulnya Bogor Happy. Musik tersendiri ya. Nah, kebetulan yang nyiptainnya ini nih. Oh, ini nih. Wih, mantap Ini juga ya. penciptanya, theme songnya Bogor Happy itu beliau yang gitu. Jadi memang kita komitmen kita kepada kepemudaan itu udah nggak usah ditanya deh. Oh, betul. Kegiatan pemuda kita nggak pernah absen. Loyal lah ya, loyal. Loyal. Jadi kalau dari 1 sampai 10 berapa ratingnya
mampu mengambil suara Gen Z dari 1 sampai 10? Kesempurnaan itu milik Allah ya. Jadi 9. 9. Ya, kebetulan baru pulang haji. Baru pulang haji ya. Gitu. Mantap. Jadi saya pede banget. Gue pede banget Bang Sandy itu bisa masuk ke Gen Z. Iya. Milenial sudahlah kita insya Allah aman lah. Apa dari kalangan milenial kan Bang Ya, Sandy? kita semua komandan-komandan, jenderal-jenderal perangnya dari semua paslon, semua milenial kan tadi. Iya. Termasuk saya masih 30-an. Jadi butuh Gen Z nih, sosok Gen Z ya buat. Kalau Gen Z ya kita butuh. Kan Gen Z kan juga kadang-kadang kalau dicowel kritis juga sih Gen Z. Kritis. Sebenarnya mereka itu tipikalnya kritis ya. Gen Z. Iya. Oh enggak juga. Gen Z itu kalau dicolek sedikit dia pasti akan Iya. menjadi masukan yang luar Betul, biasa betul, buat kita. betul. Jadi kita nggak akan meninggalkan siapapun. Semua kalangan kita rangkul ya, termasuk yang lagi happen, yang lagi diperbicarakan sama semua paslon, nggak cuma di Kota Bogor aja. Gen Z itu memang harus dimenangkan hatinya. Iya benar. Begitu. Tapi oke. Harus dirayu. Keren banget dari tadi Kang Armi. Cuman memang Kang Sandy sering bilang bahwa kenapa concern ke kebutuhan dasar pendidikan. Concern politik. Concern Pendidikan ya? terhadap pendidikan karena memang menurut menurut Kang Sandy bahwa pendidikan itu adalah pemutus mata rantai kemiskinan. Iya. Itu jadi artinya benar-benar bahwa dengan pendidikan itu kita akan bisa mencapai dan menjadi apa saja, begitu. Makanya Kang Sandy benar-benar full concern di pendidikan. Nanti insya Allah kalau memang dapat amanah dari warga Kota Bogor, juga kepada ini. Oh ya, ada satu program yang nanti mungkin insya Allah akan sangat fenomenal yang Iya. mungkin tidak Apa nih? akan Ditiru. yang belum digaungkan oleh paslon lain dan apapun itu, bahwa insya Allah kan kalau kita lihat bahwa hari jadi Bogor ini biasanya kan hanya cuman seremonial aja ya. Seremonial, Betul. 2 hari 3 hari selesai ya kan gitu. Nah Ini pelakunya nih. ya, insya Allah nanti Kang Sandy kemarin sempat digaungkan juga di beberapa titik kampanyenya, bukan kampanye ya, sosialisasi karena Ya, bukan masa kampanye. belum masanya. Jadi pada sosialisasi itu akan concern selama 1 bulan itu seperti PRJ gitu loh. Kan kalau di Jakarta itu ada Pekan Raya Iya, Jakarta, Pekan Raya kalau di sini Jakarta. nanti insya Allah akan ada Pekan Raya Bogor. Nah itu nanti PRB. PRB. Ya, nanti PRB. itu entah di tempatnya itu nanti kan Bogor banyak ya tempat-tempat Space-space-nya, Mbak, ya? space yang masih luas. Nah itu akan concern ke situ. Artinya nanti selama 1 bulan itu kan tentunya perekonomian di Kota Bogor Iya. itu kan akan berputar ya kan gitu. Nanti ditentukan secara khusus tentang isinya, materinya apa, dan memang yang memang benar-benar nanti akan bisa diingat oleh masyarakat Bogor, dan juga mungkin akan mendatangkan tamu-tamu dari daerah lain. Nah itu satu program nanti yang memang insya Allah kalau Kang Sandy diberikan amanah oleh warga Bogor, itu yang akan dia yang akan beliau lakukan begitu di Kota Bogor. Apa kan? Kalau misalkan emang fokus pendidikan, karena memang di Kota Bogor ini tingkat pendidikannya itu 10,25 kayaknya. Berarti kan Jadi kelas 10 itu udah mau kelas 11 lah ya. kelas 11. Baru kelas 1 SMA, pertengahan di akhir mereka berhenti itu rata-rata Berhenti. kan. Berarti yang tadi solusinya terkait penambahan sekolah lah ya, penambahan Betul, sekolah. karena kan memang kita lihat kan kalau dari kacamata kita sebagai warga ya gitu kan, memang terjadinya terjadinya bukan perebutan ya, masuk sekolah itu itu kan terjadi pembatasan karena adanya zonasi ya kan gitu loh kan. Kita boleh lihat bahwa memang ternyata kalau kita lihat secara kacamata saya gitu loh, bahwa sekolah-sekolah itu terpusatnya itu sentralisasinya hanya ada di Bogor Tengah, yang terbanyak ya. Iya. Gitu ya. Kalau ini secara logik, secara rasional kita ya. Kalau di Bogor Selatan itu kan hanya satu untuk SMA. Nah, itu hanya ada di SMA 4 aja, sementara kan yang rumahnya di Mulia Harja, Rancamaya mungkin itu tidak akan bisa masuk ke dalam zonasi itu. Maka dari itu memang solusinya adalah memang penambahan itu Penambahan tadi, sekolah berarti ya. penambahan sekolah terutama di SMP, karena rasionya itu kan dari SD itu dengan perbandingannya dengan SMP dan SMA itu kan kalau dibilang kantong botol ya gitu. Jadi Iya, artinya semakin benar-benar semakin menyempit piramidanya ya gitu. Jadi SD 250 sekian itu, koreksi kalau salah, terus tiba-tiba di SMP-nya itu cuma sampai 20, di SMA-nya 10 ya kan. Iya, Jadi iya. benar-benar Nggak apple to apple ya berarti. ya, tapi ya itu tadi ya diperlukan memang
concern di pendidikan itu ya memang dari terutama dari penganggarannya dan bagaimana cara mendapatkan anggarannya itu ya mungkin Kang Sandy punya cara-cara khusus ya gitu ya, apa namanya, artinya pendekatan yang secara apa namanya, yang secara inilah yang secara bukan khusus sih ya, apa namanya, secara pendekatan yang memang benar-benar bisa itu apa, namun untuk mendapatkan anggaran itu mungkin bisa dilakukan oleh Kang Sandy gitu. Gitu sih. Kalau boleh sedikit. Ya. Kalau Bapak cek. Ketua dulu ketua. Bentar nyambung dari Iya. relawan. Cek. Nah, kita berbicara dana. Santai dulu, Bang. Iya. Kita berbicara dana. Kang Sandy ini kan alumni istana. Ah. Sama menteri, sama pejabat-pejabat tinggi negara itu sudah hal biasa ngobrol-ngobrol. Sama Masalah- pimpinan Ya, tinggi ya, sama pimpinan gitu. tinggi. Jadi Kota Bogor kalau memang mau maju ya kita harus ada orang. Harus ada orang yang bisa komunikasi sama elit gitu kan. Ya, gitu. Jadi untuk komunikasi sama elit adalah Iya. proses gitu. Jadi untuk komunikasi masalah budgeting, kebijakan tuh mudah-mudahan leluasa ngobrol karena beliau ini tapi itu lagi menegaskan kembali bahwa Kang Sandy dengan istana itu murni profesional. Masuknya pun beliau melalui screening yang panjang. Tes yang luar biasa selektif, susah, seleksinya juga ketat. Di situ kan ada TNI Polri kan. Nah, beliau ini ASN nih, sipil dong berarti kan. Nah, berarti sipil ini bisa menerobos yang memang hierarkinya kenceng gitu kan. TNI Polri, kita siapa sih yang nggak tahu TNI Polri kan? Gitu. Ya. Gimana Ketua? Lanjut. Kalau boleh sedikit ini ya. Jadi kalau saran ya, kalau kita Saran. Saran. apa yang tadi Armi sampaikan itu menurut saya pribadi ya, itu jadi nanti bisa jadi blunder. Karena gini, kok baru karena lu jadi wali kota aja sih? Oh gitu ya. Jangan menurut saya, karena ini kan hal yang krusial. Gini loh, Mas Divi, masalah pendidikan ini masalah yang harus benar-benar kita bersama-sama untuk bisa Ada di tengah nih. Saya Sudah pemuda. Kan seperti tadi yang katakan saya dekat, kan infonya kan jadi happy tapi saya terbantah kan. Gini, kemerataan sekolah-sekolah di kecamatan-kecamatan itu dari dulu yang sudah hanya wacana taman. Jadi wacana yang dibuat taman gitu. Enggak, gitu. Ya gitulah. Nah, Tapi nggak apa-apa. Di sekolah satu atap itu kan baru Iya. fokus sekarang. Lu kenapa nggak ada dulu sih? Itu pun pembangunannya direbutin sama para kontraktor. Kenapa? Kan begitu. Kenapa gitu? Bahaya tadi ngomongin. Oh, gini. Saya KNPI adalah, saya bilang tadi, KNPI harus bisa keras menyuarakan kebenaran. Rumah dari segala informasi. Rumah dari segala. Saya mah udah biasa aja semua, isinya semuanya kan kalau di KNPI mah ada cicak buaya karena semua ada. Saya seorang pengusaha nih. Saya hanya lihat dari sudut pandang pengusaha juga. Tapi kenyataan di lapangannya, saya juga mengajak teman-teman aktivis dan lain-lain. Ayo kita bisa kalau perlu turun ke jalan untuk ini bagaimana nih? Kok nggak rampung juga nih? Kok belum juga udah ketuk palu, tapi masih belum juga ketuk palu nih. Kok masih juga belum rampung di ini? Banyak sekali itu permasalahan yang memang harusnya para pemuda itu bisa berteriak. Tentunya harapan kita bersama adalah calon-calon wali kota ke depan nanti nih. Iya. Calon terpilih wali kota itu yang bisa benar-benar menyuarakan melakukan dan menyegerakan perihal masalah sekolah, karena kan apa sih? Pendidikan, kesehatan, Iya, ekonomi. itu kan 3 hal sebetulnya yang penting. Pasar, sekolahnya mana coy? Nah ini mungkin yang bakal di ini. Kapan gimana generasi di bawah Z apa sih? Alfa. Bisa jadi Alpha Plus. Kalau misalkan tetap kalau gurunya bilang kalau guru dimarahin guru aja dia bisa nendang meja. Iya. Saya dulu rambut potong, gue dipotakin sama nyokap gitu kan. Itu karena kurangnya literasi dan pendidikan di dalam sekolah. Karena apa? Karena sekolah di kota ini tidak diprioritaskan, tidak sesuai. Loh, tadi kan Bogor apa tadi bilang? Bogor Selatan hanya ada sama 4. Kenapa hanya ada zonasi? Kalau misalkan toh hanya semua 4 rumah. Iya.
Kan tadi udah dijawab sama tim Oke, Sandy. saya tuh anak saya di SMP 1. Hmm. Ya. Buat anak juga apa juga kita lakuin. Favorit lah ya. Ya kan? saya lakuin. Akhirnya di situ juga saya melihat di mana emang ya karena saya punya apa sebutannya ya? Inilah link lah akhirnya bisa buat Yeah. semua itu. Tapi kasihan yang tidak bisa masuk itu semua gitu. Iya, benar. Karena kalau misalkan bisa di Bogor Utara, berapa juga Utara tuh berapa SMA ya Utara? SMA cuma dua Dua SMA 7. SMA 7 SMA 8. SMA 7 ya, SMA 7. Oh. Sama SMA 8. Terkenal nih saya SMA 7 nih, terkenal. Kalau kata Pak Super Coa, I kill you one. Semangat. Nah. Kalau misalkan dipakai zonasi, ini akan terus seperti itu lagi. Nanti yang ada seperti kemarin pas masa PPDB PPDB. di Stiki nyumput. Ah, Bang, tanyain ke timnya ke tim Kang Sandy, berani hapus zonasi juga enggak gitu sekali pembangunan Nah, sekolah iya. gitu kan. Harapan saya dan insya Allah mungkin karena tadi bilang kan, diminta lanjut ya, ke link yang Sandy punya. Kang Sandy bukan minim pengetahuan politik, bukan saya bilang. Tapi dia mengetahui semua hal soal politik. Betul. Kalau bebas saya. Makanya kan dia bilang, Apalagi soal policy pengalaman policy kurang kata pusat buat ya. politik ya. Bagi saya itu sih udah jalur apa sih orang dalam atas lah. Woi, masuk ini barang ya. Oh, jelas dong, dia orang istana. Ini barang. Nah, harapan kita bersama kan kalaupun memang beliau itu salah seorang anak anak Kota Bogor asli. Yang dulunya kalau kata saya ya orang tidak mampu, rumah juga gubuk dulunya. Itu nyata loh. Nyata itu nyata. Rumah Tidak kita gubuk, bantah. Bilik-bilik derita itu rumah dulu. Tapi dia berusaha untuk bertransformasi, membanggakan orang tua menjadi lebih yang lain. Keren. Dan masuk STIN, ya Allah siapa sih yang nggak pengen masuk STIN? Saya akpol aja nggak lulus. Sekolah Nah, Sandi itu kan Negara. Sandi Negara. Tinggal bagaimana Kang Sandy bisa mengemas untuk meminta kepada pemerintah pusat untuk tuh Kota Bogor gini nih, sok atuh. Nah kalau misalkan nggak bisa itu, ya percuma dong. Ngapain ada di istana? Tapi kan periodenya udah beres Pak Jokowi. Apanya? Periodenya kan beda rejim lagi sekarang. Ada Gibran ingat. Oh, ada Gibran. Udah dibocorin ya. Artinya kan kalau kita lihat kan bahwa sebenarnya ada wali Gibran. kota ini kan sebagainya seperti bertugas juga kan sebagai marketing untuk Iya, kota untuk kotanya ya kan. Jadi harus jago-jago pandai-pandai melobi sana melobi pusat dan melobi provinsi. Namun perkara pilkada kali ini kita kalau saya melihat gitu ya dari relawan bahwa sebenarnya bukan yang kalau pilkada ini bahwa bukan yang lebih banyak pengalamannya kalau saya lihat, tapi bagaimana pemimpin ke depan itu yang justru yang lebih cepat gitu loh. Bukan yang banyak, kalau untuk saat ini tantangannya itu bukan yang berpengalaman, tapi justru malah pemimpin yang ke depan itu adalah pemimpin yang mampu berpikir secara cepat gitu loh. Gitu. Jadi artinya oke, memang pengalaman juga memang dibutuhkan ya. Kita tidak boleh menghilangkan. Namun di saat ini dibutuhkan bahwa pemimpin itu harus yang memang mampu bergerak secara tepat dan secara cepat. Itu sih intinya. Nah, kalau dari relawan kita ini strategi-strateginya itu adalah bahwa yang pertama kita akan melakukan yang namanya strategi yang namanya be the first gitu. Ketika kita be the first gitu, artinya menjadi yang pertama. Jadi kita jadi be the first. Tapi kalau setelah menjadi be the first dalam strategi itu, terus kita harus bisa menjadi be the best. Be the best, yang terbaik. Jadilah yang terbaik. Nah, ketika setelah menjadi be the best, kita harus ada lagi nih strateginya bahwa kita harus menjadi be different, gitu. Harus menjadi berbeda, ya kan? Dan dari sini kita juga harus mempunyai kalau kita bilang ke teman-teman saya di relawan, kita harus mempunyai 4 tahu. Saya bilang, wah apa nih 4 tahu nih? Saya bilang bukan tempe ya. Gitu. Jadi yang pertama adalah ketika kita akan berstrategi di lapangan, kita harus tahu lapangan permainan yang akan kita masuki. Kedua, tahu bagaimana cara memainkannya. Ketiga, tahu bagaimana aturan mainnya. Dan yang keempat adalah tahu siapa lawan main kita. Itu 4 sih. tahu. Itu 4 tahu. Mungkin, mungkin itu ya. Kira-kira dari tim relawan sendiri, dari Kawani sama yang dari tim digitalnya lah ya. Relawan Sandy. Relawannya Sandy-nya. Kira-kira potensi kemenangan
Kang Sandy ini seperti apa sih Kang potensinya? Terus dari secara basisnya gitu kan, basis milenial apa Di mana kira-kira aja sih? secara matematisnya? Boleh di apa? Spill dikit lah. sedikit lah gitu kan. Banyak juga nggak Karena apa-apa kan sih. milenial ini kan 40%, apa milenial 40%, Gen Z 20%. 20%-an kan ya gitu kan. Dengan program-program yang tadi gitu kan. Nah, programnya sangat luar biasa ini kan. Ya, kalau kita berbicara angka-angka ya, namanya tadi kan balik semuanya peluang. Bukan lawan ya, saudara-saudara kita Saudara yang kita. sedang Kontestasi. berkontestasi itu juga memiliki basis basis pemuda yang juga luar biasa. Iya. Karena tadi jenderal perangnya memang anak-anak muda semua. Gitu. Tapi kalau misalkan memang kita berbicara angka, ya kita sudah pede ya dengan 12 kursi yang kita punya, yang 12 menurut kita kursi. ya Itu hasil dari koalisi Golkar, Golkar, Nasdem, Nasdem, PSI. PSI, ya. Kira-kira kalau di matematika itu kan ada sekitar hampir 22% ya 22%. dari Iya. kursi dewan. Nah, itu udah hampir 100.000 lebih lah ya. Nah, untuk basis milenial ya yakin sih, saya yakin semua udah pasti ke kita. Harus yakin. Itu dari suara yang kursi aja gitu kan, belum tambahan dari yang lain. Soalnya basis-basis kemahasiswaan kita juga kan alhamdulillah nih lagi hot-hotnya nih Lagi kan hot-hotnya. gitu kan. Karena memang kita habis dibully kok kita disenangi gitu kan. Iya, Nah, gitu. digandrungi lagi Ya, kan. digandrungi. Iya. Tapi ya jangan juga sih, jangan juga banyak-banyak dibully. Nanti kita kerjaan kita yang baik malah ketutup sama bulian tersebut. Tapi memang gitu. Kita karena dibully, anak-anak muda ini malah pengen tahu nih, siapa sih Kang Sandy itu? FOMO itulah ya kan, anak-anak FOMO-nya gadget itu kan. bener. Dari satu kelompok, ya satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok, dan terbukti kita setiap turun itu yang nungguin itu udah bukan apa yang agak senior ya, malah yang pemuda-pemudinya tuh memang Antusias ya? antusias memang untuk mengacarakan itu. Iya, iya. Gitu. Jadi untuk 600 apa 300 ya? Sudah ke berapa ratus titik? Hampir 500 lah, hampir kurang 500 lebih. titik. 500 titik sekota Bogor, itu semua yang antusias pemuda-pemudinya. Jelas komitmen kita. Apalagi anak-anak ya. Ya. Yang Tapi belum nanti milih. kalau masa kampanye kayaknya akan kita batasi deh itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Akan bisa mempengaruhi Bapak. Pundung nanti pundung kalau orang Sunda. Sosialisasi boleh, tapi kalau kampanye nggak boleh. Iya. Tapi memang itu nggak bisa kita pungkiri. Anak-anak itu memang teriaknya memang itu Kang Sandy gitu. Ya, tapi tidak boleh nyoblos. Tapi minimal bisa mempengaruhi kan orang tuanya ya. Iya. Bisa. Ibu mempengaruhi suaminya. Kalau kalau bapaknya nggak pilih Kang Sandy, pundung anaknya. Aduh, bahaya. Kalau untuk urusan yang itu aduh berat. Aduh. Tapi kalau misalnya tadi balik ke angka-angka ya, kita dari 40% milenial dan 20% Gen Z ya kita nggak muluk-muluk lah, setengah dari mereka juga kita sudah sangat luar biasa. Setengahnya 10 sampai berarti 10, udah 30% lah ya. 30% untuk kalangan pemuda. Pemuda. gitu. Itu baru kalangan pemuda Baru kan. kalangan pemuda, belum yang Baby boomers. wah, Tapi kalau dari matematis otomatis kalau kita lihat ya, berarti dari 5 calon ini potensi menangnya besar sekali gitu. Oh, Kalau kita totalin secara matematisnya gitu kan. Berarti Ya, pede ya gitu pede. kan. Insya Dengan Allah Kang kita Sandy pede. ini. Ya. Walaupun memang kita munculnya agak belakangan, kita akuilah dokter Rendra. Rendra itu kan juga sudah kenceng. Iya, sudah kenceng. Terus incumbent gitu Iya, kan. Wah, dari incumbent rahim. itu udah- ya, incumbent itu kan kita juga perhitungkan. Tapi kita memang ya insya Allah setel pede lah untuk kontestasi hari ini. Iya. Berhubung- Karena ini- isi tasnya. Karena gini kan, percaya nggak Kang dengan historis ini apa? Historis nggak ada calon wali kota, Wakil. nggak ada wakil wali kota yang pernah naik jadi wali kota gitu di Kota Bogor ini Kang, historisnya gitu. Ya itu lebih kepada cerita rakyat sih kayaknya. Semua berpotensi ya, cuman itu balik lagi ke mindset. Soalnya kalau mindsetnya memang sudah itu ya sudah. Ya. Yang jelas kita sudah sangat siap untuk berkontestasi. Jadi persentase menangnya sekitar 40% berarti ya? Mungkin bisa 10% Gen Z, 20% milenial, 10%-nya generasi Y. Generasi Y, ya. Gitu. Oke ya. Oke. Mungkin. Ada tambahan lagi dari ketua? Terakhir. Pesan. Closing statement. Gini pesan-pesan untuk Gen Z, gimana sih buat lebih Memilih. antusias lagi gitu. Tadi kata besar ya genjer gitu. Jangan sebut Genjer, saya pernah dengar juga kayak Genjer. Jangan itu. Yang jelas saat ini untuk campaign ini kan bisa campaign ya. Iya. Campaign sendiri ini sudah luar biasa karena
begitu banyaknya para pengurus-pengurus saya yang ada di masing-masing paslon. Iya. Yang tentunya itu yang juga mempertegas bahwasanya kontestasi ini hanya sementara, ya persahabatan selamanya. Iya. Jadi harapan saya sendiri adalah semoga para calon-calon nanti yang mau bertanding itu dapat bisa mengedepankan politik-politik santun, politik-politik yang gembira, dan tentunya menyampingkan politik-politik identitas ataupun yang tidak baik lainnya. Yang pasti semua calon-calon saat ini calon-calon terbaik Kota Bogor. Tokoh-tokoh pemuda tokoh-tokoh pemuda yang luar biasa di Kota Bogor ini yang mana itu mempunyai visi misi yang berbeda-beda. Iya. Yang harapan kita bersama tentunya adalah siapapun calonnya yang terpilih nanti dapat menjadikan Kota Bogor lebih baik lagi. Iya. Saat ini Kota Bogor sudah baik, kita akui bersama. Iya. Pak Bima Arya sudah luar biasa menata Kota Bogor ini. Saya akan munafik kalau bilang Bogor jadi jelek, munafik saya. Kota Bogor luar biasa di mata beliau. Iya. Dipegang beliau. Nah, harapan saya adalah masa sih nggak ada yang bisa lebih dari Bima Arya. Iya. Ya dong. Jangan konten dan apanya gitu kan. Jadi ajakan untuk genjetnya gimana? Untuk ini sekali ya Dalam pilkada ini. pintar-pintarlah dalam memilih para calon. Carilah calon yang benar-benar bisa mewakili merepresentasikan Gen Z dan kaum milenial yang ada. Oke. Please jangan golput. Jangan golput ya. Misalkan Jadi golput. jangan golput. Kalau nanti lu pada golput, kalau Indonesia Bogor ngaco ya selalu. Bogor Golput ngaco. gitu kan. Oke, makasih Kan Bang. begitu ya. Siap. Dari Kang Armi mungkin Dari Kang Armi untuk closing statementnya. untuk para generasi Z nih. Untuk generasi yang kita perebutkan. Iya, iya benar-benar. Untuk generasi yang kita perebutkan ya minimal kalian nyoblos, jangan golput. Nanti kalau misalkan memang tidak sesuai sama harapan, ya itu benar salah mereka ya ketua ya. Itu saya nanti. Gitu. Jadi ayo rame-rame nanti 27 November datang ke TPS terdekat, TPS itu coblos sesuai hati nurani kalian. Jangan golput pokoknya Gen Z ya. Bukan tim ini. Oh, mantap aja harus pilih Bentar, sendiri. mungkin dari abang, mungkin dari. Jangan lupa nyoblosnya Sandy Fardiansa, orang Bojong Neros. Orang Kota Bogor asli. Lanjut Bang. Untuk para Gen Z ya kalian harus melek politik ya. Iya. Melek politik karena politik itu akan menentukan nasib suatu bangsa baik maupun kota maupun daerah dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu para Gen Z semua jangan lupa pilih yang memang benar-benar bisa membawa mewakili keinginan para Gen Z dan para milenial. Tentunya juga mungkin itu akan nyambung dengan yang pasti yang masih muda pastinya ya gitu karena akan transformasinya itu akan sama ya frekuensinya itu akan sama ya. Jadi keinginan daripada Gen Z dan para milenial itu mungkin akan gampang diterima gitu, ditampung dengan baik. Nah sekali lagi semua yang berkontestasi adalah putra putri terbaik dari Kota Bogor, maka dari itu pilihlah yang paling baik insya Allah. Yaitu Siapa yang Kang paling Sandy baik? Fardiansa. Oke. Makasih. Makasih Abang. Mungkin thank you untuk para abang-abang yang udah hadir di podcast kita. Terima kasih tentunya untuk Gen Z, milenial kalau pengen melek politik, tontonlah konten di Konsen Politik Konsen gitu politik. kan. Konsen politik. Makasih. Terima kasih, salam nanti ketemu kembali. Yuk.